Selamat tahun baru 2022. Ketemu lagi dengan Diana Kids. Yuk adik-adik, di awal tahun baru ini kita beribadah bersama-sama. Hai Kak Durma. Hai Kak Jebri. Happy sekali hari ini ya. Iya Kak Jebri, saya tadi malam membaca firman Tuhan dan sangat suka dengan cerita Bapak Elisa. Oh iya Kak Durman. Ceritanya bagaimana ya Kak? Adik-adik di rumah apa ya ceritanya? Iya kak, apa ya? Aku ingin tahu kak. Yang ingin tahu, tunggu dulu nih. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan mulai untuk ibadah di awal tahun 2022 ini Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan dan kami narikan buat Tuhan Yesus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent the flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. Beheld the boy bring a giant right down. Joshua Marshall fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if one would question my God and His ways,
guncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semuanya guncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oh, oh, oh. 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 Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kak, ayo Kak. Cerita tentang Bapak Elisa. Tuhan memakai Bapak Elisa untuk melakukan mukjizat sehingga orang-orang kagum melihat kehebatan Tuhan. Oh ya, apa itu Kak Durman? Apakah keluargamu pernah meminjam sesuatu dari tetangga, mungkin tepung atau gula, atau mungkin alat berkebun? Seorang janda yang malang pernah meminjam beberapa hal yang tidak biasa dari tetangganya. Janda yang malang itu datang kepada Elisa dengan air mata di wajahnya. Suamiku adalah orang baik yang mencintai Tuhan, tetapi sekarang dia sudah meninggal. Tapi penagih hutang mengatakan, suamiku berhutang padanya. Jika aku tidak membayarnya, dia akan mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Apa yang dapat kubantu? Katakan padaku, kata Elisa. Apa yang kamu punya di rumahmu? Tidak ada, jawab janda itu. Saya tidak punya apa-apa kecuali sedikit minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah kepada teman dan tetanggamu dan pinjam bejana sebanyak yang kamu bisa, lalu pulang dan tutup pintunya. Tuangkan minyakmu dari bejanamu ke semua bejana yang kosong. Lalu janda itu dan anak-anaknya mengisi rumah mereka dengan bejana kosong yang mereka pinjam. Kemudian wanita itu menutup pintu dan dia mulai menuangkan minyak dari bejananya ke dalam bejana pinjaman pertama. Minyak terus mengalir dan segera bejana pertama itu penuh. Dan dia menuangkan ke dalam bejana berikutnya. Dan dia menuangkan ke dalam bejana lainnya. Dia terus menuangkan sampai bejana itu penuh. Bawakan aku bejana lagi, katanya. Tidak ada bejana kosong lagi, Ibu, seru anak laki-lakinya.
Ibu sudah mengisi semuanya." Kemudian dia bergegas keluar rumah dan berlari mencari Elisa. "Aku melakukan seperti yang kau katakan. Aku meminjam bejana kosong sebanyak yang aku bisa dan sekarang mereka terisi dengan minyak. Dan aku masih memiliki minyak dalam bejanaku." Elisa berkata, "Pergi dan jualah minyak itu. Bayarlah hutang suamimu dan pakailah sisa uang untuk kamu dan anak-anakmu untuk hidup." Janda itu lalu memuji Tuhan untuk mujizat ini, dan dia berterima kasih kepada Tuhan untuk Elisa dan tetangganya. Hari itu, janda dan kedua anaknya mengetahui bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan memelihara mereka. Kak, kenapa ibu itu menangis? Begini Dilan, suami ibu itu adalah seorang yang sayang sama Tuhan dan sudah meninggal. Nah, sekarang ada seorang penagih utang datang dan mau mengambil anaknya jika dia tidak membayar utangnya. Penagih hutang itu apa ya, Kak? Penagih utang itu adalah orang yang tugasnya mengambil uang yang sudah dipinjamkan kepada seseorang. Tapi kenapa anak-anaknya yang mau diambil, Kak? Karena ibu itu tidak bisa membayar hutangnya, sebagai gantinya mereka mengambil anak-anaknya. Pasti ibunya sedih sekali ya, Kak. Benar sekali Dilan, ibu itu sedih sekali karena itu dia mendatangi Bapak Elisa untuk meminta tolong. Bapak Elisa bertanya apa yang ibu itu punya di rumah. Ibu itu hanya punya sebotol kecil minyak. Lalu Bapak Elisa menyuruh ibu itu minta ke tetangga botol minyak kosong yang besar sebanyak-banyaknya. Hah? Botol kosong? Untuk apa ya, Kak? Itu mujizatnya Dilan. Nanti setiap botol diisi penuh dengan minyak. Oh ya? Lalu Bapak Elisa meminta ibu dan anak-anaknya untuk masuk ke rumah dan menutup pintu adik-adik. Lalu menuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam botol-botol kosong yang sudah dikumpulkan. Ibu itu taat melakukan seperti yang disuruh Bapak Elisa. Sampai, tahu nggak Kak Jepri? Apa itu Kak Durma? Semua botol terisi penuh. Wow. Wah, semua botol minyaknya terisi penuh, Kak. Wah, mujizatnya keren sekali ya, Kak. Luar biasa sekali ya Tuhan itu. Yang tadinya hanya sebotol kecil minyak menjadi beberapa botol besar minyak. Ibu itu kembali ke Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menyuruh ibu itu untuk pergi dan menjual semua minyak yang ada itu. Nah, supaya bisa membayar utang dan sisa uangnya untuk ibu dan anak-anaknya setiap hari. Wah, Tuhan hebat ya, Kak. Apa sekarang masih bisa terjadi mujizat, Kak? Dilan, mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Seperti kakak kemarin mengalami mujizat saat kakak sedang mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba HP Kak Yefri terjatuh sehingga Kak Yefri yang tadinya hilang fokus dalam mengendarai sepeda motor, namun kuasa Tuhan menghindarkan Kak Yefri dari kecelakaan saat itu. Kak Yefri mengalami mujizat karena Tuhan Maha Kuasa adik-adik. Luar biasa sekali ya Kak Jeffrey. Nah, Kak Dorman juga mengalami mujizat Tuhan nih loh adik-adik. Beberapa bulan yang lalu, Kak Dorman sakit dan kondisi tubuh Kak Dorman lemah dan tidak kuat loh. Kuasa Tuhan memberi kesembuhan pada Kak Dorman. Lihat adik-adik nih, sekarang kakak bisa ada di sini bersama dengan adik-adik di rumah. Kakak menerima mujizat kesembuhan karena kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mau, Kak. Aku mau mengalami mujizat seperti itu. Dilan juga bisa mengalami mujizat. Jika pada saat mengalami kesulitan, Dilan tidak mengeluh, tetapi Dilan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong Dilan. Adik-adik di rumah juga mau mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup adik-adik? Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin,
tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Wah, firman Tuhannya sangat luar biasa, bukan? Nah, sekarang adik-adik siapkan peralatannya karena waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, karton tebal warna putih dan warna coklat, origami warna coklat tua, kertas warna coklat muda, gunting, double tip, pen marker, daun, beras, lem stick, kertas minyak, kuning, merah, dan oranye. Karton tebal yang warna coklat, guntingnya 1 cm aja, bikin 3 ya. Origami warna coklat ini kita mau buat mangkuk sama sendok. Buat pola seperti ini lalu digunting ya. Kertas minyak ini tiap gulungan digunting 1 cm ya, seperti ini. Jadi merah, kuning sama oranye digunting. Sekarang kita ambil kertas warna coklat, kita gunting bentuk segi 4 seperti ini, disesuaikan dengan karton putih. Ya, kira-kira besarnya setengahnya lah ya. Kita olesi lem, lipat dulu, habis dilipat bagian kirinya olesi dengan lem seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Lalu dilipat lagi, tekuk sedikit, lipat lagi, lalu lipat lagi bagian bawahnya. Olesi dengan lem. Tunggu sampai lemnya kering ya. Nah, bahan-bahannya udah disiapkan semua ya. Sekarang kita mulai pengerjaannya. Ini kayu bakarnya. Kita ambil gunting, kita gunting di tengah-tengah. Yang ini juga. Ini kita mau buat masakan dari labu liar adik-adik yang ada dalam cerita kisah Nabi Elisa. Ini untuk memberi makan rombongan Nabi, karena rombongan Nabinya banyak, pasti mereka lapar. Jadi kita harus masak adik-adik. Kita kasih double tip ya di kayu bakarnya. Lalu kayu bakarnya ditempel sini. Zaman dulu kan belum ada kompor gas, jadi kita pakai kayu bakar. Nah, kayu bakarnya udah siap adik-adik. Sekarang kita lem lagi nih. Ini adalah kualinya adik-adik. Nah, kualinya taruh di atas kayu bakar ya. Ini dikasih lem di bawahnya. Oke, kita pakai double tip. Nah, kayu bakar biar menyala harus ada api adik-adik. Nah, ini adalah api. Kita pakai kertas minyak dulu ya, warna merah. Tempelin kertas minyak yang kita gunting tadi ya, warna merah, oranye, dan warna kuning. Ini buat apinya. Selipkan di bawah kualinya tadi adik-adik ya. Kita mau masak buat rombongan Nabi. Nah, sekarang kita mau masukkan berasnya. Siapkan dulu mangkoknya ya. Mangkoknya kita taruh sini, lalu kita kasih double tip. Nah, kita tempelkan double tip lagi di atas mangkok. Ini buat menempel berasnya. Adik-adik ambil berasnya ya, taburkan di atas mangkoknya. Nah, biar berasnya nempel seperti itu. Oke, cukup ya. Sekarang kita ambil sendok, tempelkan sendok. Sendoknya taruh sini adik-adik. Ini buat ngaduk-ngaduknya ya. Ambil pen marker, atau kalian juga bisa gunakan spidol. Ini kita hias. Double tip kecil-kecil, lalu tempel di sekitar kuali, lalu dibuka. Nah, itu kita tempelkan daun-daun. Daun-daun ini adik-adik bisa petik di sekeliling rumah kalian ya. Daunnya ditempel pakai double tip. Waktu mereka keracunan, Nabi Elisa menyembuhkan mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap karya yang dikirim akan mendapat reward dari kakak-kakak DNA Kid. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk mengisi botol-botol minuman melalui galon yang ada di rumah. Minta mereka isi penuh satu persatu botol itu, lalu masukkan ke dalam kulkas. Lalu minta anak untuk membagikan botol-botol minuman kepada orang-orang yang mereka kasihi. Jelaskan bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sampai bertemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik minta tolong sama papa mama untuk scan QR code yang ada di layar adik-adik. Sebelum kita memberi, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online. Juga berkati kami ingin memberi persembahan. Juga berkati orang-orang yang ada di bumi ini. Juga semua jadi anak yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. My God is powerful. He stands invisible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest height. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest height. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invisible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami, Pak Joko Widodo, agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang ada penyakit COVID ini, agar COVID bisa cepat berlalu. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkatilah setiap pembelajaran adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Kita sudah beribadah bersama-sama hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.